Cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Cinanda. Kita belajar tutorial ya sekarang. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar ANSYS mengenai meshing ya. Jadi kan sebelum-sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana menggunakan ya skema simulasi. Nah, kali ini kita sedikit berbeda, kita bahas tentang meshing. Baik, meshing yang saya gunakan yaitu aplikasinya tentang pipa dalam bentuk elbow ya, seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini yang saya gunakan ketika menggunakan meshing ya, jenis hexa. Oke ya, jenis hexahedral ya. Jadi seperti ini. Kalau dia bentuknya seperti penampang lingkaran, dia sulit untuk membuat jadi hexahedral ya. Nah, bagaimana tips dan triknya? Oke, simak video berikut ini. Nah, ini ya yang tadinya kalau kita secara default ya, defaultnya dia bentuknya tetra ya, mesh tetra, dan kalau kita akan merubah mesh tetrahedral menjadi bentuk mesh dari hexahedral. Nah, sebelum itu mungkin saya akan jelaskan dulu sih kenapa kita perlu merubah bentuk tetra menjadi bentuk hexa gitu. Apakah ada berpengaruh yang besar terhadap hasil simulasi kita, atau juga apakah ada pengaruh terhadap perhitungan iterasi kita, atau hanya cuman bentuk mesh? Oke. Nah, ini akan saya berikan satu fakta atau satu contoh ya yang sudah dicoba beberapa perbandingan ya. Jadi mesh tetra dan mesh hexa ya. Nah, ini bentuk dalam dari mesh hexa. Teman-teman bisa lihat ini kalau saya section bagian tengahnya ya. Ini kira-kira dalamnya ini seperti ini ya. Kalau kita lihat lagi dia seperti kubus ya. Ini kan dalam 2 dimensi. Kalau teman-teman lihat, kalau aslinya ini ialah bentuknya kubus kotak-kotak gitu ya. Ya, ini bagian pipanya, di bagian pipa penampang lingkarannya, ini bagian fatnya ya, atau lintasannya. Oke, sekarang inilah komparasi mesh tetra dan hedral dan terhadap mesh hexa. Oke, teman-teman lihat yang sebelah kiri saya ini adalah mesh tetrahedral ya. Ini pipanya sama ya. Oh, ini kan banyak, ini jumlah notesnya itu 158.490, sedangkan elemennya itu 371.424 ya. Ini dalamnya seperti ini ya, ini lihat dalamnya ya bentuknya. Kemudian ini yang untuk jenis mesh dari si hexa sebelah kanan. Nah, notesnya ini 211.731 ya, otomatis ya lebih besar dibandingkan dengan si tetra. Tetapi elemen itu sebesar 220.906 ya. Ini kira-kira kalau kita perbandingkan sekitar 70%, 30% lebih sedikit ya. Ini dalamnya seperti ini, dia lebih kecil-kecil ya. Tapi dia merata ke sini ya. Kalau kalian sih kan ada bagian yang besar yang di sini, kecil hanya di bagian inflasi di bagian daerah pinggir ya, atau daerah dinding permukaan pipa ya. Nah, nodes itu apa sih? Nodes itu ialah elemen yang tiap elemen satu dengan elemen lainnya itu dihubungkan ya. Jadi elemen terhadap elemen itu dihubungkan, hubungan antara elemen dengan elemen ya. Ya, itu disebut dengan nodes. Kemudian elemen itu ialah bagian pencacahan dari potongan-potongan ini pipa ini ya. Ini kotak-kotak ini sebenarnya elemen. Nah, apa pengaruhnya kita bisa lihat ya. Ini kalau kita lihat dilakukannya, ini kan baik sekali ya untuk yang hexa nih ya.
tidak ada hambatan, tidak ada ukuran itu hampir uniform. Namun ada beberapa sih yang tidak uniform ya, karena untuk mencapai bidang yang seperti ini untuk ukuran yang seragam itu sulit ya. Kecuali kalau ini bisa uniform. Tapi kita lihat lagi, ada yang dikorbankan, yaitu jumlah elemen itu akan lebih besar. Efeknya apa? Pengaruhnya ya, nanti akan saya jelaskan pengaruhnya apa sih. Nah, inilah pengaruhnya. Ini contoh, kita kan ngambil data secara temperatur, didapatkan menggunakan solver CFX ya dan Fluent. Jadi kalau saya coba ini yang CFX dan Fluent ini masing-masing, untuk mencapai konvergensi ya, untuk mencapai konvergensi iterasi yang dibutuhkan itu sebesar 41. Itu kalau tetra ya. Sedangkan untuk solvernya Fluent, jadi solvernya Fluent itu iterasi yang dibutuhkan sebesar 315. Sedangkan waktunya CFX itu 3 menit 47 menit, 3 menit 47 detik. Sedangkan untuk Fluent itu 6 menit 48 detik. Ya, ini yang beda sih antara CFX dengan Fluent ya. Jadi tergantung teman-teman mau menggunakan solver atau aplikasi dari si CFX atau Fluent ya. Nah, kemudian untuk hexa nih teman-teman, bisa dilihat. Ini kita ambil lah yang sama-sama CFX ya. Ini datanya yaitu selisih 10% lebih sedikit lah kira-kira ya. Lebih hitung lagi. Kira-kira selisih hampir 20% lebih sedikit. Inilah jumlah 32. Sedangkan untuk mencapai konvergensinya itu hanya 2 menit 41 detik. Ya, ini berkali-kali ya, sekitar 1,5 kali lah ya. Atau sekitar 30% lebih cepat waktunya. Ya, ini didapatkan hasilnya seperti ini. Ini bedanya ya sih. Kalau kita lihat analisis bedanya, emang kalau sepintas aja sih sebenarnya ini nggak terlalu berbeda sih dari warnanya. Tapi kalau di detail lagi, kita zoom lagi nih, warna transisi antara warna kuning dengan warna ke merah ya, ini berbeda. Ini untuk data temperatur ya teman-teman. Bagaimana sih untuk data kecepatan, kita bisa lihat. Nah, ini yang kecepatannya. Teman bisa lihat. Teman bisa lihat ya. Mungkin hampir tidak ada, hampir sama lah ya intinya. Cuman nanti ada beberapa sih sedikit ya perbedaan dari warnanya ya. Nah, kesimpulannya sekarang teman-teman. Nah, kesimpulannya ialah untuk jenis mesh hexa. Nah, ini ada satu lagi sih teman-teman, ada jenis polyhedral. Nah, polyhedral ini bentuknya dia seperti segi 5 ya. Jadi bentuknya seperti ini. Saya gambarkan ya. Ini kan yang tetra, ini yang hexa, ini ada yang poly ya. Ya, seperti segi 6 gitu ya teman-teman. Nah, dalam mesh ini juga ada kemiringannya juga ya. Ini yang kemiringannya ini 0, ini kemiringannya 0, ini 0 ya. Semakin miring nanti akan semakin berpengaruh terhadap jumlah elemennya ya. Ketika miring, apakah dia miring ke sini bentuknya squeness-nya, atau mungkin miring ke sini, dia seperti jajar genjang malahan ya. Mungkin dia miring ke sini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kalau jenis volley itu sebenarnya lebih sedikit. Kita lihat lagi yang paling sedikit ialah yaitu polyhedral, yaitu sebesar elemennya yaitu sebesar 164.000 ya. 122. Nah, ini hampir 2 kali lipat dari tetra. Kemudian solvernya ini kalau kita bandingkan si yang tetra ini ya. Ini yang tetra menggunakan ini iterasinya di 315, kemudian CFX-nya hexa di 32 ya. Harusnya saya bandingin Fluent ya, cuma tidak ada data untuk di Fluent. Kemudian untuk yang poly di Fluent itu 152. Waktunya ini jauh lebih cepat untuk yang poly ya. Namun
namun untuk yang hexa itu lebih cepat dibandingkan dengan tetra. Hexa ini di tengah-tengah. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat untuk temperaturnya. Jadi ini ada perbedaannya teman-teman. Kalau bisa dilihat ada selisih 0, sekian derajat ya perbedaannya. Jadi kalau yang CFX ini temperatur minimumnya itu ada di 2307 derajat, atau kemudian di Fluent itu ada di 22,57, ini selisih hampir 0,5. Kemudian di CFX itu untuk jenisnya hexa ya teman-teman, ini ada di 22,94 ya. Ini hampir ini hampir 0,2 derajat. Kemudian ini poli ini 22,4, ini hampir 0,7 derajat ya. Nah, jadi inilah perbedaannya ketika kita menggunakan mesh jenis apa ya. Kalau apakah jenis tetra, hedra, atau mungkin hexa atau prisma, atau mungkin poli ya. Jadi teman-teman mau menggunakan apa ya, sekali lagi itu tergantung dari kemampuan kita ya untuk membuatnya menjadi bentuk mesh yang kita inginkan. Oke, gitu dari saya. Nah, untuk lebih membahas bagaimana cara pembuatnya, oke, simak video berikut ini ya. Jadi kita akan membuat sebuah bentuk hexa. Oke, teman-teman simak. Oke, jadi teman-teman, kita langsung buka software kesayangan kita ya, atau software yang kita sering pakai, yaitu ANSYS-nya. Oke, kemudian kita jadi teman-teman di sini kita tidak menggunakan solver dari si Fluent ya, melainkan kita menggunakan solver yang lain, itu di komponen sistem ini. Jadi teman-teman dengan klik geometri, tahan dan di drag ke warna hijau. Kemudian teman-teman di sini kita akan membuat geometri. Nah, jadi geometri yang kita buat itu ada bisa menggunakan menggunakan space clamp dan menggunakan design modeler ya. Nah, pada kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk bagaimana kita membuat elbow ya, elbow yang menggunakan new design modeler geometri. Kita klik. Oke, setelah masuk ke desain modelernya, jadi teman-teman langkah pertama ialah kita buat sumbu di XZ plane ini ya. Kita X, nah kita buat sumbu di sini, kemudian kita klik bagian new sketch. Kita akan membuat sketch 1 ya. Kemudian teman-teman klik sketching, kemudian pilih polygon, pilih circle, kemudian teman-teman klik. Nah, maka seperti ini. Kemudian teman-teman bisa mengubah ukurannya dengan cara klik modif, kemudian saya klik dimensi ya, klik diameter. Oke, klik. Nah, teman-teman masukkan diameternya, itu bebas, kalau saya sih 80 mili. Oh ya, ini kan satuan masih meter ya teman-teman, jangan lupa untuk mengganti satuan unit ganti mili ya. Oke, kita ganti 80 mili. Oke, setelah ini langkah berikutnya kita akan membuat partnya ya, dengan cara sama seperti yang awal ya. Kita klik modeling, kemudian kita klik JXplane, kita klik lagi sketch kedua, kemudian teman-teman bisa membuat ya. Sebelum kita buat partnya, kita buat dulu surface-nya ya. Jadi kita akan buat surface-nya dulu ya, dengan cara teman-teman bisa klik, kita akan ubah dulu ini ya tampilannya. Jadi teman-teman bisa klik bagian kotak ya. Jadi kita akan membuat kotak dulu di sini ya, seperti ini. Kemudian kita bisa klik dimensi ya. Kemudian teman-teman bisa klik horizontal ya, kita klik
Nah, perhatikan teman-teman, kalau dia horizontal berarti dia dari kiri ke arah horizontal ya. Kalau kita klik vertikal harus klik vertikal ya. Seperti ini kita klik seperti ini ya. Kita akan merubah kalau di SolidWorks itu sama ya, ada semacam smart dimensi, nah itu sama. Ini beda penamaan saja. Oke, kita klik. Oh ya, saya belum gantikan horizontal dulu. Oke, setelah ini teman-teman bisa ganti di sini. Ukurannya kita ganti 15 mili. Ya, jadi semua kita ganti ukuran 15 mili ya, teman-teman. Nah, maka kotak ini akan berada di tengah-tengah ya, jadi di center. Oke, langkah berikutnya kita akan tambahkan garis line. Klik pada ujungnya kalau dia seperti ini. Nah, kemudian kita pilih yang sudah. Nah, jika kalau ada gambar seperti T ini adalah menandakan dia sudah tegak lurus, kita klik. Nah, jadi jangan lupa kalau ada tanda seperti tegak lurus atau T, kita klik ya. Oke. Jadi klik dulu yang ada kotak ini. Dia kalau sudah ini artinya ini sudah menempel ya. Buat teman-teman nanti bisa klik bagian lingkaran. Jadi jangan ditahan ya, klik sekali baru ini cari garis yang udah tegak lurus, kemudian kita klik lagi. Nah, akan seperti ini. Nah, setelah itu kita akan membuatnya kita akan membuat surface dulu ya. Jadi kita buat surface dulu, kita klik di sketch 1 ya. Kita apply. Nah, kita apply, kita generate. Nanti akan menjadi seperti permukaan ya, atau ya seperti surface ya. Nah, setelah itu kita akan buat facelift ya. Facelift ini ada di tool dan face split. Nah, jadi wajah atau permukaan itu kita split tuh semacam dibagi-bagi dia. Jadi tujuannya nanti akan membuat beberapa menjadi body, bukan satu body, ini akan menjadi beberapa bagian ya. Jadi teman-teman bisa lihat sih fungsinya apa. Kita klik sketch 2. Kita bisa klik di sketch dulu. Kita klik dulu ya targetnya, face-nya, kemudian kita tool geometry, kita klik di sketch 2 ini ya. Oke, kita apply. Coba secara manual ya. Jadi ada tipsnya teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak bisa diklik, berarti ini masih dalam bentuk poin ya. Kita akan pilih bagian edge ya, bagian ujung. Jadi klik ini dulu ya. Kemudian teman-teman bisa klik tool geometry, baru teman-teman balik lagi ya. Bisa klik bagian yang akan mau kita potong. Oke, setelah itu kita apply, maka akan ada tool 8, ada 8 garis. Kemudian kita generate. Kita akan lihat apakah sudah terpotong. Kita jangan lupa klik face. Nah, ini artinya sudah terpotong, artinya sudah berhasil ya. Akan jadi satu penampang lingkaran ini dipotong menjadi 5 potongan. Oke. Nah, agar tujuan nanti meshingnya itu lebih baik. Nah, selanjutnya kita akan membuat sketch di bagian XY plane dengan cara new sketch. Klik ini dulu, YZ plane, kemudian klik new sketch ya teman-teman, jangan lupa. Kemudian kita pilih tampilannya, kita ganti dulu ya, seperti ini. Kita pilih sketch, kita pilih line ya. Oke, sebentar.
kita akan menarik kira-kira sampai sini aja ya, kira seperti ini. Nah setelah itu teman-teman buat garis ke atas ya, macam seperti elbow ya. Ini bebas. Oke, nah setelah itu kita akan menggunakan fillet. Jadi fillet ada di modif, klik fillet, kemudian klik garis yang pertama, kemudian klik garis yang kedua. Oke, nah setelah itu sudah fillet nih, tapi ukurannya terlalu kecil ya. Kita lihat di sini sudah di fill ya, ada fillet. Nah, tapi ukurannya radius terlalu kecil, kita ganti dengan cara klik dimensi, klik radius, kemudian klik bagian yang radius yang fillet tadi, klik sekali, kemudian klik sekali. Kemudian kita ganti sebesar 150 mili ya. Oke, jadi maka kan jadi seperti ini ya. Jadi teman-teman ini bisa ganti ukuran atau bisa ukuran yang terlalu besar, jadi bisa digantikan dengan dimensi. Bisa kita mengganti ukuran ini terlalu pendek misalnya, kita bisa gantikan ini vertikal ya. Nah ini kita bisa gantikan 150 misal. Oke ya, kemudian kita bisa generate dulu, kemudian kita akan melakukan sweep. Nah sweep ini yang kita lakukan pertama ialah teman-teman cari dulu nah ada di create, kemudian klik sweep, kemudian profilnya kita pilih bagian sini dulu ya. Jangan lupa kita teman klik bagian face, bagian ini jadi arahnya terbalik ya, nggak usah. Jadi bagian sini ya, kemudian teman-teman klik apply. Pad ini ialah berarti dia mengikuti, jadi padnya itu ada di sketch bagian nomor 3, sketch 3 tadi ya. Nah yang warna kuning ini padnya. Kalau kita apply kemudian kita ubah dulu operasinya, jangan ditambahkan material tapi kita add frozen ya. Kemudian kita klik generate. Oke teman-teman, jadi langkahnya jadi teman-teman klik ya, klik create, kemudian tadi kan pilih sweep ya. Kemudian teman-teman nah profilnya ini dari si surface-nya. Jadi kalau profilnya ialah yang bagian sini, ya maka kita klik bagian surface ini ya, select face-nya, kemudian klik bagian sini ya. Nah setelah itu kita apply. Padnya itu mengikuti dari jalurnya ya, yaitu ada di sketch 1 ya. Kalau teman langsung aja klik di bagian tengahnya ini, jadi kalian bisa lihat juga ya, kemudian generate. Nah maka hasilnya akan seperti ini. Nah lakukan langkah yang sama teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lakukan dengan masing-masing face ya. Jadi kan ini ada face nya ada 6, oh ada 5 ya saya. Nah kan tadi udah, nah lakukan sampai dengan seperti ini. Nah setelah itu kalau face ya, kemudian klik sama ya. Nah setelah itu teman jangan lupa untuk menggantikan modelnya. Tadi saya lupa ya, operationnya jangan add material tapi kita pilih add frozen. Nah kita generate. Nah kenapa kita milih ini? Karena kalau nanti add material, dia maka akan membuat seperti material baru, sehingga kalau nanti kita akan sweep masing-masing dia akan terbentuk solid, jadi menjadi satu body. Nah makanya
teman-teman jangan lupa klik add frozen. Nah, sehingga akan jadi seperti ini ya. Oke, jadi kan seperti akan menjadi menjadi 5 solid ya. Tuh 2 3 4 5. Kemudian yang bagian surface body kan ini nih. Yang bagian sini ini kita buang aja. Kita suppress body. Nah, suppress ini maksudnya dia tidak digunakan. Oke. Setelah itu kita klik semua bagian solidnya. Kliknya sambil ditahan kontrol, kemudian klik kanan, kita pilih from new part ya. Oke. Jadi satu part ya terdiri dari beberapa bagian. Oke, setelah itu bisa teman-teman bisa close. Kita file, kita close design modeler. Kita save dulu ya, jangan lupa kita simpan project kita. Kemudian baru teman-teman nanti di close. Oke ya, sangat mudah geometri yang kita buat. Nanti selanjutnya kita akan masuk tahap ke meshing. Nah, jangan lupa teman-teman nanti klik untuk yang mesh. Jadi teman-teman kita bisa menggunakan solver atau software dari si Fluent. Yang kali ini kita akan membuatnya terpisah menggunakan solver mesh ya. Ya, jadi misah, teman-teman klik drag dan tahan. Nah, setelah seperti ini teman-teman bisa mentransfer, masukkan ke dalam meshnya ya, dengan cara klik mesh di ujung sini sambil ditahan. Nah, sehingga akan bermuncul kotak yang berwarna hijau di bagian atas. Teman-teman langsung aja langsung kearahkan transfernya ke mesh ya, seperti ini. Nah, jadi dia otomatis meshnya akan terhubung dengan geometri yang kita telah buat sebelumnya. Kemudian kita akan klik edit. Kita tunggu sampai dengan masuk ke mesh. Nah, teman-teman sudah masuk di jendela kerja dari si mesh. Maka kita cek dulu ya, tadi kan geometri kita itu buat. Setelah kita buat, jadi kita lihat geometri. Nah, geometrinya itu terdiri dari satu part ya. Kemudian dari part ini cuma satu part ya. Kemudian part ini terdiri dari beberapa bagian. Ada 1, 2, 3, 4 ya tadi ya, dari masing-masing face. Nah, ini tidak masalah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman masukkan inlet, berarti Anda bisa klik bagian face, kemudian masukkan semua. Misalnya saya akan memberikan name di sini, name selection dulu. Kemudian saya klik name selection, saya berikan nama inlet ya. Misalnya seperti itu. Inlet, oke. Nah, sehingga daerah sini inlet. Jadi sama ya. Nah, kenapa kita menjadi seperti ini? Jadi ingat fungsinya untuk mempermudah atau membuat meshingnya menjadi lebih rapi ya, lebih rapi karena ada bantuan dari bidang kotak ini ya. Oke ya teman-teman, jadi pertama kita mesh dulu. Kita cobakan mesh. Kita menggunakan metodenya. Jangan lupa kita klik bodinya, partnya ya. Kita pilih semua ya, kemudian kita apply, kita menjadi multi-zone. Oke, kita generate. Oke ya, jadi seperti ini teman-teman meshnya. Kemudian kita akan merubah bentuk meshingnya dengan cara sizingnya kita akan seperti memberikan inflasi di sini. Kita menggunakan edge sizing. Kita klik bagian sisi sampingnya, ujungnya, kita apply. Kemudian type-nya kita ganti tipenya number of divisi ya. Ini jumlah dari lapisannya ya. Kita pilih 10. Ini bebas ya teman-teman, terserah mau berapa aja. Oke, kemudian kita generate.
maka hasilnya seperti ini. Oke. Nah, untuk dia kan dia tidak bisa nih, dia tidak mengikuti dari si garis warna kuning, maka kita tambahkan lagi sizing kedua. Jadi tetap di add sizing, tapi kita di ujung pada bagian lingkaran. Kita klik bagian semua, tengah tahan kontrol ya. Seperti ini teman-teman. Kalau sudah klik apply, elemen saya kita ganti dengan nomor divisi ya. Ini kita ganti menjadi serah bebas sih. Kita coba, kita akan 8 bagian ya. Kemudian kita bisa klik generate. Maka lapisannya atau masingnya jadi seperti ini. Sudah lumayan rapi ya. Tinggal kita kecilkan lagi ukurannya. Kita cari klik mesh, kemudian elemen size nya kita ganti menjadi 10 mili. Kita ganti jadi 5 mili, lebih kecil ya. Oke, supaya angelnya kita fine, kita smoothingnya kita medium saja. Kemudian kita generate, ditunggu hasilnya, dan hasilnya seperti ini. Oke, jadi sebenarnya untuk jenis meshnya teman-teman bebas sih mau menggunakan jenis apa aja tipe meshnya. Namun kalau yang untuk jenis hexa seperti ini akan lebih banyak menguntungkan atau memberikan kemudahan untuk mencapai konvergensi dengan jumlah iterasi yang tidak terlalu banyak ya. Jadi sekian dari saya tutorial meshing ya, tutorial mesh kali ini. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.